Oke, Pik. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat ah? Ya alhamdulillah sih. Ya gimana? Kalau saya sih lagi kurang enak badan juga nih. Makanya ini baru bikin konten lagi nih. Pokoknya jangan, buat teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan, minum banyak air putih. Pokoknya kan lagi musim kemarau. Iya, Jadi iya ya, benar. dehidrasi pastilah. Oke, Jangan. kita bahas apa nih sekarang nih? Kita bahas Polygon, oke? Oh iya, katanya Katanya Polygon tuh ganti nama ya ke Pol. Gimana nih tanggapan eh, kamu nih soal Polygon? Koin Matic sebenarnya dari sih bukan Pindapan. bukan sekedar ganti nama itu. Jadi dia habis migrasi dari koin tadinya kan Matic ya itu disebutnya itu koinnya itu. Nah sekarang kan Pol itu ya disebutnya. Nah Hmm. katanya katanya sih gini tujuannya itu selain biar apa sih biar mempertegas bahwa ya itu tuh poin Polygon tadinya awalnya kan ya bingung juga ya kan kalau misalkan orang yang baru kenal mah gitu Polygon tapi koinnya Matic gitu kan kadang kayak apa ya nggak kayak Ethereum kan ya, ETH gitu kan tetap pakai singkatan dia gitu tapi kalau Polygon mah Matic tuh mungkin ya salah satunya itu biar bikin orang-orang apa ya lebih gampang diinget lah gitu sama si koin Polygon ini. Ya, mungkin ya karena inisial ya, misalkan nama produk gitu, biar gampang diingat. Itu Iya, dong mungkin ya. biar Tapi kalau gampang misalkan diinget. sistem keunikan Pol, menurut kamu gimana nih? Salah satu koin perindapan yang unjuk gigi gitu. BTW Belum ini belum ada nih. detailnya itu katanya nanti fungsinya itu selain migrasi ke jadi namanya Pol gitu sebagai apa koin bawaannya itu atau natif ya sebutannya itu kayak kayak ETH kan natifnya tuh ETH ya Ethereum gitu kan atau Binance itu kan natifnya BNB gitu bawa koin ininya koin bawaannya. Ya, Nah soalnya Sol di gitu ya. iya di Polygon itu oh iya sama ini apa pernah dengar kan istilah konsensus ya konsensus Ya, di dengar blockchain. soalnya. Jadi intinya ya mekanisme apa ya cara sebuah koin kripto itu di apa sih ditambang atau di intinya setiap ada transaksi nih. Nah, proses verifikasinya itu disebut itu konsensus kayak misalkan di Bitcoin nih. Bitcoin itu dia pakainya itu namanya itu singkatannya POW itu atau proof of work artinya nambangnya itu pakai ini pakai hardware kayak alat-alat mining lah atau kalau dulu mah pakai VGA dari PC langsung bisa lah kuat soalnya kan dulu kan nggak seberat sekarang itu kalau kalau Polygon itu katanya kalau kamu mau ikutan jadi penambang itu bukan bukan penambang istilahnya kalau di Polygon atau koin Ethereum ya Ethereum juga dulunya itu dia juga kayak Bitcoin konsensusnya itu sama-sama ditambang itu cuma kalau sekarang udah dirubah juga tuh konsensus si ini apa algoritma di blockchainnya itu nah Polygon ini sekarang sama sebenarnya sama dia ini ya apa cara kerja si konsensus blockchain dari Polygon sama ETH itu sama dia sama-sama namanya itu disebutnya itu POS kalau kalau Bitcoin itu POW atau ya POW lah ya terserah lah nyebutnya mau manggilnya gimana itu intinya tulisannya POW sama kalau ETH sama Polygon itu POS atau POS itu disebutnya itu proof of staking gitu alias kalau kamu mau ikutan nambang Polygon ya mau dapetin lah intinya Polygon dari hasil aktivitas transaksi di blockchain Polygon itu kamu harus ini harus staking alias nabung lah atau nyimpen lah Polygon kamu dalam dalam jumlah tertentu tapi itu biasanya gede itu minimalnya kalau mau ikutan nah sekarang itu diganti poin buat syarat staking itu sekarang Pol yang tadinya Matic itu salah satu perubahannya gitu dari dalamnya gitu Mungkin mirip di perbankan, mungkin deposito gitu ya. deposito iya tapi kalau di perbankan kan dia aktivitasnya itu cuma lebih buat
apa sih, kayak semacam fondasi kalau misalkan ada orang yang mau minjam ke bank kan ya itu duit kita juga tuh yang yang orang-orang deposito. Nah, kalau misalkan di kripto mah sebenarnya mah duitnya nggak dipakai tapi cuma sebagai syarat doang. Sebagai syarat kalau kamu mau mau ikutan partisipasi sebagai penambang. Nggak beda sih kalau kalau Ya, di bank kan emang duit kitanya sambil dipakai juga gitu. Kalau di situ mah cuma sebagai syarat doang. ya Jadi ada. hitungannya tuh bukan bunga loh. Kalau kalau di kripto mah sistem staking itu beda. Kalau kalau bank kan dapat imbalan bunga. Kalau karena ya dari pinjaman orang kan orang minjem ya ada bunga ke banknya itu. Nah, hasil bunganya kan dibagiin apa namanya bagi hasil lah sama para nasabahnya gitu. Soalnya kan nasabahnya yang deposito juga ya secara tidak langsung ya ikut apa sih minjemin juga kan ke orang-orang gitu. Tapi kalau kripto mah enggak, dia sistemnya jatuhnya tuh bukan bunga tapi lebih ke imbalan aja gitu. Jadi hasil dari membantu jalannya transaksi di kripto itu lebih lancar, akhirnya ya dikasih imbalan lah gitu berdasarkan jumlah yang kita staking gitu. Jadi bukan bunga loh ini. Beda. Ya, bagus sih. Ya ini sebutnya tuh eh ilmu. Oh iya, apa ya, lupa lagi sih. Lebih ke sistem yang nggak riba gitu ya mungkin ya. Iya. Ya, yang mungkin mirip fikih muamalah lah ya. Kalau misalkan di bahasa agama kita mah ya. Kayak gitu sih, belajar kayak gitu juga Mirip ada apa? sih. Mirip apa? Ya itu sebutnya fikih muamalah, Oh, ilmu tentang keuangan, tapi berbasisnya Islami gitu mungkin ya. Mungkin agak mirip-mirip sih. iya sebenarnya bagus ya daripada kita apa eh pakai buat deposit di bank itu yang jelas-jelas bunga, ya namanya bunga ya bisa riba gitu loh. Walaupun ada embel-embel syariahnya juga tetap aja gitu kan. Kalau ini kan ya murni kita cuma sekedar ikut ikut serta modalin intinya mah kayak orang modalin aja sih ini mah membantu membantu ekosistem lah. Ya ya. Terus lagi kan namanya juga kripto kan naik turunnya juga lumayan cepet gitu bi. Kalau bank kan ya paling mentok-mentok berapa persen sih gitu per tahun kan paling dapatnya nggak seberapa lah. Nah, Bitcoin naik aja, naik misalkan ke 200.000 gitu. Wah pasti itu makin yang altcoin juga naiknya drastis juga sama. Iya sih. Terus lagi apa kalau ngomongin Bitcoin sih dia kan namanya apa ya sistemnya itu masih nambang berdasarkan apa sih pakai alat ya. Ya namanya alat alatnya itu nggak murah gitu. Jelas orang-orang yang bakal ikutannya juga harus yang apa ya bermodal gede lah. Kalau dibandingin sama Polygon itu dia versi yang lebih ramah lah buat orang-orang yang modal pas-pasan atau nggak seberapa lah gitu. Kalau mau ikutan staking ya bisa lah walaupun dari dikit juga gitu. Cuma emang imbalannya nggak gede-gede amat gitu. Tapi lumayan sih hitungannya. Kalau dibandingkan Bitcoin tuh sekarang udah susah sih kalau mau ikutan serta kayak dapetin imbalan kayak gitu tuh udah dikit banget ya kalau walaupun bisa juga dapatnya nggak seberapa sih cuma buang-buang waktu doang gitu. Jadi Polygon ini sebagai alternatif lah. Dia kan secara ini juga teknologinya juga sebagai ini alternatifnya ETH juga gitu kan. Waktu Masuk layar tuh ya bro. kenapa? Itu apa layar tuh kan ininya Iya, sistemnya. layer 2 itu intinya sih solusi dari si blockchainnya ETH gitu sebagai apa sih solusi karena dulu kan mahal banget ya itu transaksi biaya transaksi di ETH itu kayak misalkan kamu mau ngirim ETH aja bisa kena berapa dolar gitu kalau dulu apalagi kalau misalkan mau nuker antar koin itu biayanya bisa hampir ratusan ribu itu kalau dulu karena sekarang mah udah dimigrasi udah diganti sistem konsensus blockchainnya jadi
POS kayak Polygon juga gitu. Akhirnya ya sekarang jadi murah juga sih, tapi ya masih murah, masih kalah murah sama Polygon sih tetap. Secara ya dia kan pertama itu ya koinnya masih kecil lah harganya. Kedua juga emang di desainnya itu biar biar jadi ramah lah buat ini buat orang-orang, biar transaksi itu lebih murah lah gitu intinya. Namanya juga apa sih, layer tuh kan emang kayak gitu tujuannya dia. Ya cocok buat kita kita yang pengen belajar gitu untuk modal yang kecil, cocok buat kita yang buat modal yang kecil kayaknya kalau kayak gitu mah ya, Iya, buat khusus-khusus koin koin. cocok banget kalau misalkan kamu masih modal dikit pengen ikutan kayak gitu mah gitu. Soalnya nggak perlu gede-gede lah, cukup naro paling 100.000, misalkan 50.000 juga udah bisa. Kembangin terus aja udah lo gitu mantep. Kenapa? Ya tambangin terus lumayan cuy kalau layar tuh. Iya, Dari sekarang kumpulin gitu polygon juga mining aja kalau bisa boy. Terus juga kan kedepannya juga kan pasti si polygon kan bakal naik tuh harganya, lumayan ya buat cadangan. kalau kalau secara long term sih alias jangka panjang ya pasti sih bakal naik sih, apalagi dia kan upgrade terus nih kayak sekarang itu upgrade dari perubahan lah gitu, dari Matic jadi Pol, terus lagi ada yang emang diubah, salah satunya itu jadi nanti apa ya, ada tuh istilah apa itu agregasi itu, saya kurang tahu juga detailnya, cuma katanya sih dengar-dengar kalau misalkan kalau udah transisinya udah 100% nih progres ininya apa upgrade ini tuh katanya bakal ini sih, bakal jadi kayak misalkan kamu mau transaksi antar koin yang beda ini ya, beda beda blockchain nih, kayak misalkan ETH itu sama Polygon itu bakal bakal lebih lancar gitu, lebih apa ya, bisa bisa gitu walaupun beda blockchain gitu. Jadi kayak misalkan kamu mau nuker nih dari ETH ke Polygon itu bisa lebih murah katanya nanti pakai solusi dari yang Polygon ini lagi bikin lah gitu, kembangin. Keren sih. Bagus sih. Namanya itu agregasi layer kalau nggak salah. Kalau apa ya, kayaknya sih solusi baru lah ini. Mungkin inovasi mereka Ya gitu. bagus bagus. Nah, soalnya ya pasti minat pasar juga perlu yang kayak gini gitu kan. Iya, Ini bagus juga. bagus buat nanti minat pasar, nanti banyak yang ngambil ke koin-koin polygon juga ke depannya kalau misalkan kayak gini. Iya. Terus lagi kan Polygon kan Gitu dia gitu. kayak BNB juga, banyak-banyak project di dalamnya gitu, kayak kayak koin-koin apa ya, banyak sih koin-koin yang berada di naungan jaringan Polygon gitu. Ada ribuan lah, sama sama kayak ini, kayak BNB sama ETH. Lumayan inilah, lumayan luas lah ekosistemnya itu dia. Karung puncak kuat itu ya. Iya, jadi sebagai Jadi kalau kalau Solana kan khusus koin meme ya. iya. Terus Kalau Solana sih dia kebanyakan koin meme ya kebanyakannya kalau sekarang mah. Walaupun ya sebenarnya banyak juga ya, itu project yang emang jelas-jelas itu fungsinya gitu, kayak buat trading, buat banyak lah, buat jual beli NFT banyak juga sih. Nggak cuma sekadar meme dong, cuma karena emang hype-nya itu di meme itu ya paling gede itu Solana. ya. Tapi Dux itu masuknya di ton ya. Pertama kali sih keren Ya tuh. kalau untuk cuma dia Ngomong-ngomong di naik nih 6% dilihat di ya apa dan lihat aja walaupun sih walaupun ya. nggak gede, gebrakan dari Durov kemarin mungkin ada efeknya sih, efek samping lah, efek jahe lah sebenarnya. Tergantung dari efek jahe sih. Terus lagi kalau misalkan kamu mau apa, bukan mau game, kalau misalkan sekarang kamu punya koin Polygon nih, sebenarnya mah walaupun katanya nanti mau diubah jadi koin pol ya tadi dari Matic, sebenarnya mah nggak usah ngapa-ngapain sih sebagai holder mah, orang yang megang Matic sekarang, soalnya otomatis Punya ya. Kenapa? ya punya lah cuy. Hmm? Punya lah, kan ada di ininya cuy, di marketnya. Saya juga punya beberapa koin mythic sih Kenapa? buat holder. Buat holder
Iya, itu otomatis nanti ganti dari Matic ke Coinpol, nggak usah apa kecuali kecuali kamu megang itu dalam bentuk token bukan koin. Kan beda kalau token misalkan Oh, di token jaringannya BNB nih, kamu punya punya tokennya Matic. Nah, nanti itu harus diubah tuh manual tuh ada itu apa website buat ngubahnya lah resmi dari Polygonnya itu. Ada tuh portalnya tuh web portalnya. Orang-orang kalau jadi mau kalau buat konversi dari Matic ke Pol disediain. hmm, kalau itu mah kalau misalkan ininya mitik gak usah gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan blockchainnya mitik gitu kan ada ini aplikasinya kan ada Binance gitu kan. Emang mitik ada? Ada. Kan kalau mitik. Kan gini, yang namanya token kan misalkan saya punya token A namanya di ETH, ya saya Hmm. bisa aja bikin token A juga di BNB. Matic juga Oh sama kayak gitu. gitu. Bisa dia tinggal bikin token aja token Matic di ETH. Tapi nilainya tetap sama. Hmm. Harganya sama, Ini sama sama. patokannya. Sama. Hmm. Jadi kalau di ini kan saya masukinnya di coin market tuh. Langsung Kalau otomatis kan kalau di. kalau di market ya otomatis ya pakai jaringannya Polygon sendiri. Tapi bisa juga sebenarnya mah Ya. nggak harus harus jaringan Polygon. Misalkan kamu punyanya di ETH token Matic-nya ya. Misalkan mau di deposit juga ya tetap kehitungnya koin Polygon juga alias Matic juga. Ya. Banyak sih saya juga ngumpulin koin-koin Iya. Solana, BNB, Mythic, terus apa lagi tuh? Ton. Tapi agak banyak sih. Terus Iya. ETH, Bitcoin intinya tapi pengen ada beberapa lagi lah koin yang pengen dibeli. Cuman nggak tahu banyak atau enggak. Ya intinya nggak banyak sih. Tapi saya koleksi sih beberapa koin-koin. Ya, Altcoin lah kalau intinya. sekarang mah ya amannya mending yang udah gede-gede aja lah, nggak usah yang kecil-kecil. Beresiko kalau Betul, betul. kecuali kecuali pengen mainnya kayak gambling gitu, mau peruntungan ya silahkan aja lah itu mah. Kalau misalkan ada yang mau kayak gitu mah kita mah nggak ngelarang kan. Nah, ya. Yang penting kalau misalkan ini mah cerap airdrop, kalau udah cair beliin koin itu aja. Kasih uang Ya, sana. itu Kalau mah mau ber ini mah. preferensi masing-masing sih kalau itu mah. Iya. Kalau saya sih Oh iya kayak gitu BTW sih. udah 10 menit lebih nih War. Iya udah berarti ya. Coba Gitu aja di mungkin closing hari dulu ini ya. deh. Iya sip. Oke. Pokoknya ya apa ya kesimpulannya. Sekarang tuh kita memang harus di dunia serba digital gitu seperti cepat. Makanya kita terus update aja gitu, perbarui. Intinya apapun lah, mau skill, mau apa koneksi, apa lah ini upgrade biar kita nggak ketinggalan gitu aja sih. Jangan ketinggalan Mungkin gitu berita aja lah. ya. Nanti kita bikin video-video baru lagi berikutnya. Oke. Thank you Fix. Ya. Good night. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.